Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال المؤلف رحمه الله وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka pengajian hari ini Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif rahimahullah lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, mari kita simak nasihat-nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama'i, memberikan renungan nasihat sebagian daripada ulama ahli hikmah. Apa renungannya? Asyru khisalin yubghidullahu subhanahu wa ta'ala min asyri anfasin. 10 perkara, 10 hal kalau ada pada diri kita Allah marah. Pak, kalau bicara Allah sudah marah, Pak, ya Allah, memulihkan lama. Persis kayak di tengah masyarakat ada yang kebakaran rumahnya. Lama nggak bangun, Pak? Lama, merintis dari orang lain. Nah, mudah-mudahan jangan ada pada diri kita ini, Pak. Ya, Allah marah. Ya, Allah cabut barokah rezekinya. Allah semacam mencabut kenikmatan yang ada pada diri kita. Ya Allah. Ya, kemarin itu Bapak ya, seluruh dunia dicoba oleh Allah, hilang rasa yang namanya Covid itu, Pak ya. Cium nggak bisa merasakan ciumnya ini kayak apa, lidah nggak ada rasa, akhirnya apa, nggak bisa makan, nggak selera, akhirnya apa, tubuh kita lemah, cobaan luar biasa. Naudzubillah, namanya Covid masih ada, Pak, cuma nggak begitu aja gitu, Pak ya, karena kekebalan tubuh kita semakin imun. Mana 10 orang tersebut? Al-bukhlu minal ahniyai, pelit. Apalagi, Pak? Pelit, apalagi Pak Kiai itu selalu ceramah apanya? Pelit, bahil, medit. Medit itu bahasa mana, Pak Ustaz? Medit itu koret. Ada pada orang kaya. Wah, bebas nih saya orang kaya, awas. Kriteria kaya itu adalah Bapak kalau bisa makan 3 hari itu masuk orang kaya. Ini hati-hati tuh. Ya. Pelit jadi orang kaya. Ada ulama yang mendefinisikan kalau kita ini bisa makan 3 kali termasuk kaya. Kembali pada diri kita. Wah, kalau begitu makan sekali. Ya kembali kepada hatinya. Meskipun sekali, kalau hatinya kaya.
Mudah-mudahan Pak ya, jangan. Nah oleh karena itu selalu menasihatkan diri saya, ayo sehari kita sedekah, walaupun hanya 500 perak. Gak bisa sehari, seminggu biasanya di mana Pak? Masjid. Masa masjid ditabok melulu? Di sini tiap hari masjid ditabok terus atau dicegat dulu Bapak? Cegat dulu Pak ya. Tangan kita kemana Pak? Ke kantong. Udah dari jauh-jauh kita siapin Pak ya. Masa 1.000, 2.000 kagak bisa? Mereka kalau gak bisa pelit. Awas hati-hati kalau kita pelit, Allah cabutin Bapak marah. Kalau isi pulsa bisa nggak Bapak? Berapa Pak? 50.000 untuk 2.000? Lumayan sebelum 2.000. Jangan kata yang lumayan Bapak. Sering saya sampaikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuh. Apa yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu berikan, fahuwa yuh, maka Allah bakal ganti. Nih digaris ganti. Tidak harus dengan uang, sehat, akalnya nggak liru. Oh ganti apa? Jalannya ke situ gampang. Nah kalau itu kita nggak infak, berarti apa? Gak mau diganti oleh Allah. Makanya saya anjurkan di rumah itu ada kaleng sedekah. Tahu Pak kaleng sedekah? Bikin dari kaleng, tulis yatim, fakir, miskin. Apa namanya, taruh di tempat setiap orang yang melihat. Barangkali ke masjid gak bisa kaleng itu, barangkali tengah jalan ya nggak bawa duit, ada orang minta-minta. Tuh Pak, terserah ya, mau dimarahin Allah ataupun enggak, mau diganti oleh Allah atau enggak. Ayat fahuwa khairur rasikin. Ayat apa lupa saya itu Pak. Maka dialah Allah sebaik-baik pemberi orang-orang yang mau sedekah. Dialah Allah yang maha pembawa rezeki. Tuh Pak. Sering ini saya sampaikan Pak untuk diri saya, ngingetin. Memang Bapak, ketika Nabi mau masuk masjid, ketemu iblis, terjadi dialog. Maaf, please, apa yang kau senangi terhadap umatku, apa yang kau tidak senangi umatku. Di antara sebut, aku senang umatmu bakhil. Ini Pak. Jadi kalau bakhil itu adalah aku benci ya umatmu sebanyak sedekah. Makanya kalau Rasulullah apa Bapak? Sedikit-sedikit infak. Kalau kita sedikit infak, sama nggak Pak? Rasulullah sedikit sebentar sedekah. Kalau lo zaman dulu ada keropang, kalau ada gitu ya, mungkin tiap hari Rasulullah bersolat masukin duit. Pada Rasulullah masukin duit. Kalau kita sedikit, termasuk saya kadang-kadang cerita, ya Allah sedekah sini, ya Allah. Kadang-kadang tadi pagi kan saya sedekah, masa sedekah lagi? Ini Pak. Tuh, yang kedua tadi kita kepingin Allah ganti berlipat ganda, tapi tadi nggak mau, nggak nyambung. Oleh karena ayo kita sambungkan apa? Kita sedekah, insya Allah diganti. Terus ngomong, Pak Ustaz, saya sudah sedekah, kok rasanya belum diganti? Gantinya Allah itu bukan berupa uang saja. Nih, ya Pak ya. Gak ada kesehatan. Kayaknya kita usaha gampang, tengah keluarga gak ada masalah, gak ada sakit. Tuh, itu juga mau ganti. Makanya pernah dengar nggak Pak?
as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu ngalangin terkena musibah, terkena ujian. Ya, ayo Bapak, yang bos harus ini ya syukur-syukur. Habis denger ini pulang ya Pak, di depan ada orang minta-minta kasih 1.000, 2.000. Ya. Kadang-kadang kan orang mencari makan pakai topeng-topeng itu Pak ya. Ya enggak apa-apa, kasih sering. Ya. Terus apalagi kadang-kadang kita sering belanja di Maret itu Pak ya. Kadang kembali 700. Berarti yang laku di mana Bapak? Berapa? 200-nya atau 500-nya Pak? 500 ya Pak ya? Masukin tuh. Sudah 200 kita simpan tuh. Dia kumpulin tuh kering. Yang panjang tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang bakhil ba'idun anin nas qaribun minan nar. Dengar enggak? Orang bakhil itu jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Ya dengar Pak ya? Kemudian apalagi orang yang dermawan, ya apa? Qaribun nas wa qaribul jannah, dekat manusia, dekat dengan surga. Gak bisa dengan ya udah kalau suka udut ya kasih udut, jangan pelit. Ya udah keluar udut ditinggalin satu, ngomong ya tinggal satu, ini dengan masih 2, ya bareng-bareng mudut. Orang kalau belum mudut, bosan mudut, kayaknya apa gitu Pak ya, saudara. Apakah nanti tiba di sudut dia nggak apa? Yang kedua, wal kibaru minal fuqara'i, sombong ada pada orang fakir miskin. Sering dengar, ya miskin yang berlaku. Pernah dengar apa Pak? Kalau orang kaya wajar Pak ya, ada yang sombongin Bapak dengan kekayaan. Pejabat sombong wajar, ini enggak, kaya enggak. Ya, punya jabatan enggak. Ya Pak ya. Oleh karena itulah kalau terjadi demikian itu, kalau ada kadang mari kita imbau dengan tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, akhlak yang baik. Ya. Dengan terhindar itu tawadhu. Pernah dikatakan, dan perlu pernah saya sampaikan, bumi pernah ngomong kamu petenteng, entar kalau balik ke dulu kan pernah sampaikan, sombong mungkin, tapi sebaliknya kalau kamu di atas bumi banyak tawadhu, nggak menunjukkan kesombongan, kata bumi aku akan muliakan. Di negeri kita ini Bapak diajarkan, bahkan kita ini sebut adat ketimuran. Benar nggak Pak ya? Benar nggak ada ketimurannya Pak ya? Kalau ketemu orang salam, kalau ngelewatin orang gimana Pak? Kadang merunduk, kadang apa? Kalau nggak merunduk tangannya kita begini Pak ya, rasa permisi ataupun apa? Tapi coba Bapak dilihat orang, jadinya, pasti Bapak siapa sih? Benar nggak begitu Bapak ya? Siapa sih? Sombong amat, punya apa? Kalau pernah ke Mekah atau Madinah, itu ada orang Bapak, badannya udah gede, kamisnya gede, lihat aja Pak, nggak ada permisinya Pak. Orang mau kena apa namanya, kena jubahnya itu ya, sampai kadang-kadang peci kita lepas, nggak ada ngomong permisi. Kalau nggak permisi Pak, merunduk lewat aja. Alhamdulillah kita diajar. Coba kita terbiasa punya adat ketimuran, kalau lewatin jalan permisi dimanapun tetap, ya kan Pak ya, dimanapun, di Mekah dimanapun
bersih-bersih. Menunjukkan apa? Ketawa, doa, menghindar daripada kesombongan. Benar Pak, saya rasakan di Mekah itu, di Madinah itu dulu Pak. Ya Allah, badan gede ngeliat pusat aja. Dasar kita orang kecil Pak ya, sama pegi sama jatuh. Kadang kita melihat, ya tuh makanya Bapak bersyukur orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, apa ngajarin orang yang tawadhu, ya nggak sombong. Maka dalam Al-Quran wahfid janahaka, wahfid itu rendahkan sayapmu. Maksudnya apa? Diajarin hormat, nggak boleh sombong. Baginda Rasulullah SAW, idza qala ar-rajul halakan fa huwa ahlakum. Jadi kalau ada orang begini menunjukkan sombong, dihancur. Kenapa? Nggak apa kan? Hancur. Kalau nggak bisa gara-gara gue. Kalau ada orang ngomong begitu Bapak, tunggulah cepat ataupun lambat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dari 10, wa tama'u minal ulama. Ini bukan pada kita, rakus ada pada ulama. Gimana di antaranya makna ini? Rakus pada ulama. Lihatlah kadang-kadang kalau ada ustadz kiai itu Bapak, kalau ada makan-makan paling banyak, betul Bapak? Betul Bapak ngelihat? Iya Bapak, nggak tahu Bapak ikhlas apa enggak itu Bapak. Tapi orang itu nggak cukup. Walaupun hatinya kepingin cukup. Dikasih udah cukup. Kalau ada begitu itu. Tapi kalau udah nggak ngomong cukup, ayo aja deh. Tenteng awas. Ini bakalan Allah marah. Kadang-kadang marahnya itu bukan bagaimana Pak. Nyampe di rumah Bapak nggak ada yang makan, numpuk di kulkas, betul Bapak. Akhirnya kan nggak bermanfaat. Sedangkan jamaah hanya dapat 1-2. Coba kalau dikasih. Kecuali kalau memang ulama tersebut punya santri. Nah, kalau di pondok memang nggak apa-apa ya nggak dimakan, diserahin kepada santrinya. Ini bahaya. Naudzubillah sumada. Maka sungguh beruntung orang yang bisa makan cukup. Kata-kata cukup itu berarti maknanya apa Pak? Cukup rezekinya, cukup di dalam tubuhnya. Kan enak Bapak. Punya rumah cukup, punya mobil cukup. Nah kadang-kadang begitu Bapak kalau ada begitu, itu tiru. Memang nafsu kepingin banyak. Tapi buat apa kalau banyak tapi sekitarnya nggak senang? Tapi kalau sudah mengatakan cukup ini, maka orang akan menilai. Subhanallah, orang ini benar-benar apa? Gak ada kerakusan. Kayak sedemikian rupa apa ancamannya Bapak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Laula syi'ta la khatna alaihim ajron. Ada Al-Qur'an. Dulu ada salah satu nabi. Ya apalah. Ya wajar manusiawi kepingin yang banyak. Tapi Allah enggak ridho. Kalau seandainya kamu cukup apa yang kamu punya, aku ridho. Lupa. Nabi tegur. Apalagi kita toma. Makanya toma itu ada kata tok. Tok itu kan kamu begini Pak. Nah, jadi perutnya tok itu kayak kosong, hanya kayak tok itu. Naudzubillah. Nah itulah Bapak, mari kita jangan terlalu rakus. Ingin boleh tapi terbatas. Kalau ini terjadi Allah marah. Baru 3 tadi Pak. Apa? Sombong. Ya, kemudian tadi yang kedua apalah rakus, yang pertama tadi tentang apa-apanya bakhil. Kalau ada pada kita, ayo kita buang dikit-dikit menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang merasa cukup. Saya kira Bapak, mohon maaf terlalu panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah. Ya Allah, berikan kami umur panjang untuk ibadah, sehat walafiat untuk ibadah, rezeki halal berkah mubarakah untuk ibadah. Berikan kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, ilmu bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.